Minta waktunya sebentar Pak. Saya mau melaksanakan pembelajaran, tapi terkendala mengenai alat peraga di materi kelas 10 nanti ini mengenai perbandingan trigonometri. Alat peraganya ini kalau dilihat untuk diajarkan nanti ini harusnya ada beberapa alat peraga yang bisa dibeli ini. Tapi untuk sekarang karena sudah mau dilaksanakan, jadi saya rasa kalau untuk pengadaan mungkin belum bisa. Ya. Jadi kira-kira apa solusinya ini? Oh, jadi tujuan tak kesini Pak San yaitu menyelesaikan atau mencari solusi atas alat peraga yang kurang di Kurang alat peraga. iya, untuk pembelajaran tadi kelas 10 tak? Iya. Kemudian bisa saya tahu apa tujuan pembelajaran tak nanti? Tujuan pembelajarannya di sini siswa mampu menyelesaikan permasalahan Ya, kontekstual yang melibatkan perbandingan trigonometri. Ya. Melibatkan segitiga siku-siku. Iya. Iya. Dalam Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual ya, tentang bagaimana mengaitkan atau melibatkan segitiga siku-siku di. Tapi kendalanya seperti di awal tadi kurangnya alat peraga, alat peraga. Berarti untuk mengatasi kurangnya alat peraga tersebut, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk menutupi kekurangan tersebut atau mengatasi kekurangan tersebut? Ya, jadi yang saya lakukan untuk sekarang itu Pak, saya menggunakan unsur dengan beberapa benda yang mudah dijangkau, seperti sedotan esnya anak-anak itu. Oh ya, sedotan es. Iya. Digunakan sebagai teropong untuk memantau tingginya benda yang mau diteliti. Jadi misalnya kalau saya gunakan itu ada beberapa ada benang yang dibutuhkan, ini mudah juga dijangkau benang, busur juga mudah dijangkau, pipanya juga mudah dijangkau. Jadi saya rasa untuk sementara alat peraga itu yang bisa kita gunakan. Jadi strategi kita untuk mengatasi itu adalah mengoptimalkan benda-benda yang kita punya yang ada, yang mudah, yang murah. Karena kalau kita mau alat peraga yang mewah kan berat. Jadi mungkin langkah strateginya Bapak seperti tadi itu yang menggunakan memanfaatkan atau mengoptimalkan media-media atau benda-benda di sekitar. Kemudian selain menggunakan atau memanfaatkan media yang ada di sekitar sekolah atau di sekitar siswa, kira-kira masih ada strategi lain atau cara lain yang bisa Bapak tingkatkan atau lakukan? Cara lainnya ya mengaktifkan siswa melalui media ini yang kita aktifkan siswa nanti nih. Supaya keluar ke lapangan, kita cari contoh-contoh yang lebih gampang dijangkau. Mungkin tinggi pohonnya, bagaimana untuk tinggi pohonnya. Ini kan termasuk persoalan kontekstual dalam perbandingan trigonometri. Mengukur tinggi tiang listrik misalnya, kan ada beberapa yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya juga meneliti
bentuk-bentuk segitiga yang terdapat pada atap bangunan. Ya, Ini juga membentuk segitiga ya. ya bagus sekali itu. Apalagi itu sangat kontekstual itu. Iya, karena siswa bisa ini ya, bangunan rumahnya dia bisa itu sangat kontekstual. Yang bendera kita siswa bisa ukur tahu cara mengukurnya tanpa menurunkan cap bendera ya. Ya, jadi menarik sekali nih. Jadi selain yang dua ini yang Bapak ungkapkan, yaitu yang pertama menggunakan benda-benda yang ada di sekitar siswa, yang kedua adalah mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran yang lebih kontekstual. Kira-kira masih ada cara lain yang bisa Bapak kembangkan atau langkah lain yang bisa Bapak lakukan? Mungkin untuk sementara cuma itu, untuk memperkenalkan bagaimana memanfaatkan konsep pembangunan trigonometri ini. Oh iya, jadi tidak ada lagi Pak Dik. Iya. Jadi kita mengulas kembali percakapan kita. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, di sini langkah atau strategi atau cara yang dipersiapkan Bapak sebelum mengajar yaitu bisa memanfaatkan, yang pertama bisa memanfaatkan benda-benda, yang kedua mengaktifkan siswa Pak ya dalam proses pembelajaran yang kontekstual. Jadi kira-kira kapan Bapak mengajar saja? Hari Jumat ya? Hari Jumat. Jadi mungkin percakapan seperti ini lagi setelah proses itu untuk kita melakukan refleksi, kira-kira kapan kita bisa lakukan lagi? Kita bisa lakukan refleksi. Kita bisa lakukan refleksinya mungkin hari Selasa bagus. Oh iya, hari Selasa. Hari Selasa. Oh iya. Jadi insya Allah Pak, saya selalu siap kalau misalnya ada Bapak yang mau disampaikan atau mau didiskusikan, insya Allah gitu. Kita diskusikan nanti di hari Selasa. Tapi kalau bisa saya minta waktunya juga ke Pak Adsan. Nanti kalau guru pengajar praktek saya datang, kita tetap melakukan refleksi ulang di hadapan pengajar praktek ya. Iya. Untuk kebutuhan perekaman dan dokumentasi. Terima kasih banyak. Kasih Sama. Assalamualaikum Pak Adsan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Jadi kita santai saja ya, karena kita sudah melakukan kegiatan rutin pra, observasi dan kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas dan sekaligus observasi. Maka insya Allah pada kesempatan ini kita akan melakukan semacam kegiatan refleksi terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu pembelajaran di kelas. Jadi adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan refleksi ini diharapkan Bapak atau Adik Adsan ini mampu merefleksikan apa yang sudah dilakukan di dalam kelas, yang tentunya merupakan dari pengembangan yang ingin dicapai sebelumnya, yaitu bagaimana mengatasi atau mencari solusi kurangnya alat peraga matematika yang berkaitan dengan materi pada saat itu. Baik, jadi yang pertama yang ingin saya ketahui, bagaimana perasaan dari Bapak Adsan setelah melakukan kegiatan pembelajaran?
saya rasa setelah melakukan kegiatan pembelajaran ada beberapa yang masih perlu dibenahi, yaitu mengenai alat peraga tadi itu yang kita gunakan kan alat peraganya sederhana, jadi tidak memungkinkan kesesuaiannya. Mungkin butuh alat peraga, mungkin diperlukan pengadaan alat peraga di sekolah agar hasil yang didapatkan dari alat peraga itu bisa efektif kalau menurut saya. Iya. Ya, karena alat peraga yang kemarin yang kita buat ini alat peraga yang diambil dari bahan-bahan yang kita peroleh ini dari alat cair gas ya, di lingkungan sekolah biasanya bahan-bahan bekas. Jadi perasaannya setelah melakukan kegiatan pembelajaran, bagaimana perasaannya Bapak? Apakah puas, senang, gembira terhadap? Kalau untuk perasaannya lumayan puas karena ada perubahan ya. Mulai dari keaktifan siswa ada perubahan. Iya. Yang biasanya siswa lebih pasif karena pembelajarannya monoton. Nah, kalau untuk sekarang karena pembelajarannya kami lebih melibatkan siswa ya, sehingga saya lihat ada keaktifan siswa yang semakin baik. Iya, betul. Kemudian diharapkan juga ada makna yang dapat mereka capai setelah melakukan pembelajaran. Pembelajaran bermakna ya. Iya. Dari menarik sekali apa yang disampaikan Pak Adsan ini, karena merasa puas sebab ada perubahan yang muncul dari siswa terhadap perilaku pembelajarannya. Kalau boleh saya tahu bagaimana penilaian Bapak Adsan, terhadap diri Bapak dan juga terhadap proses yang Bapak lakukan di kelas dalam hal mengembangkan atau mengoptimalkan penggunaan alat-alat peraga ini dalam mengoptimalkan bagaimana penilaiannya Bapak Adsan terhadap diri Bapak dalam proses pembelajaran itu yang berkaitan dengan pemanfaatan alat peraga. Ya, kalau bagi saya dalam pemanfaatan alat peraga ini penilaian untuk saya pribadi, untuk diri saya, saya masih perlu banyak belajar untuk memanfaatkan alat peraga. Mengingat teknologi sekarang kan semakin canggih, jadi mungkin kita butuh alat peraga yang lebih mempermudah bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau menurut saya betul sekali, apalagi sekarang zaman teknologi itu sangat mendukung terhadap alat peraga ini. Jadi masih perlu banyak belajar. Saya garis bawahi masih perlu banyak belajar. Kira-kira kalau Bapak ada kesempatan, hal-hal apa yang Bapak Adsan akan pelajari lebih mendalam lagi atau lebih detail lagi? Ya, mungkin hal-hal lainnya mengenai penggunaan alat peraga yang mungkin jarang kita dapatkan di lingkungan sekolah atau yang bersifat harus dibeli ya. Iya, betul. Karena tidak semua alat peraga langsung bisa digunakan, jadi perlu kita menguasai alat peraga tersebut, bagaimana mengaplikasikannya, bagaimana menerapkan dalam pembelajaran, bagaimana memberikan pemahaman kepada siswa agar siswa mampu mengaplikasikan kemudian menemukan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Saya kira begitu, Pak. Betul.
luar biasa sekali jawaban dari Bapak ini eh, terhadap apa yang masih perlu dipelajari lebih lanjut. Kemudian dari pengalaman pembelajaran ini atau baik yang Bapak rasakan sendiri maupun yang Bapak amati dari siswa Bapak pada saat itu, kira-kira inspirasi apa yang timbul dari pengalaman Bapak itu? Inspirasi baik itu dalam hal pemanfaatan alat peraga atau mungkin dalam hal mengaktifkan siswa lebih baik lagi, mungkin ada inspirasi. Kalau untuk sekarang, karena kita menyadari adanya kelemahan, Iya. adanya kelemahan dan kelemahan dari segi alat peraga, dan mungkin pribadi saya juga. Jadi inspirasinya ke depannya ingin menerapkan penggunaan alat peraga yang lebih bagus lagi. Kemudian Artinya lebih kreatif lagi iya. ya. Lebih kreatif. Nah, di sini juga saya melihat, karena saya menerapkan pembelajarannya juga menggunakan sistem kolaborasi ya, atau sistem kelompok. Melihat sudut pandang yang berbeda-beda dalam pemecahan masalah dalam peserta didik ini, saya rasa lebih membangun keaktifan siswa. Jadi saya rasa kita harus juga konsisten dengan menggunakan metode pembelajaran ini. Oh iya. Jadi artinya bagaimana Bapak lebih kreatif lagi dipadukan dengan digabungkan atau disinkronkan dengan metode pembelajaran yang Bapak lakukan. Iya. Kemudian dari pembelajaran atau pengalaman mengajar pada hari observasi tersebut itu, kira-kira apa hal yang Bapak ketahui, yang Bapak pahami atau Bapak sadari dari proses itu, dari proses pembelajaran itu? Mungkin ada yang Bapak sadari pada saat itu, oh ternyata seperti ini, kita seperti ini, begini. Oh, yang saya rasakan ya, Iya. saya sadari kalau saya melakukan perbandingan antara yang sebelumnya, yang saya rasakan mungkin dulu ketika saya melakukan metode pembelajaran yang mungkin dikatakan orang metode ceramah, lebih kepada berpusat kepada guru. Kalau dibandingkan dengan yang sekarang yang saya lakukan metode kolaborasi, saya lihat yang saya rasakan sedikit ada sebagian dari kebiasaan kita yang monoton ini berkurang dan lebih fokus kepada peserta didik, sehingga ada makna yang didapatkan oleh peserta didik. Kemudian mengenai beban pembelajaran juga, peserta didik juga tidak terlalu terbebani, karena mereka belajar berdasarkan apa yang mereka inginkan ya. Iya, merasa rileks ya, Iya. seperti itu, siswa lebih rileks dalam proses pembelajaran. Kemudian terbangun rasa percaya diri peserta didik ketika mereka melakukan berkolaborasi bersama ya. Iya. Kalau dengan guru kan biasanya peserta didik itu canggung, agak ragu untuk mengeluarkan pendapat. Jadi kalau bersama peserta didik, saya lihat rasa percaya dirinya itu meningkat. Ya, rasa percaya diri meningkat dari Ya. proses pembelajaran yang lebih rileks. Komunikasi juga semakin ya, Iya. meningkat juga. Bagaimana peserta didik dalam berrelasi juga bagus, karena mereka terbiasa berkomunikasi dalam memecahkan masalah, sehingga di luar lingkungan belajar pun Iya. masih tetap terjalin dengan baik relasinya. Bagus sekali. Kemudian dari kesadaran tersebut yang tadi ungkap
Bapak ungkapkan itu tadi, yaitu bagaimana siswa bisa lebih fokus kepada pembelajaran, lebih fokus ke peserta didik dengan cara atau dengan strategi Bapak membuat suasana pembelajaran yang lebih rileks untuk memunculkan rasa percaya diri terhadap siswa sehingga meningkatkan komunikasi pembelajaran yang interaktif. Untuk mempertahankan itu atau mungkin lebih mengoptimalkan itu, kedepannya apa yang kira-kira Bapak akan lakukan untuk mempertahankan perilaku siswa yang Bapak tadi sudah sadari? Ya, lebih kepada penerapan metode pembelajaran yang mungkin masih Iya, kita pertahankan untuk kedepannya, iya, sambil berinovasi kedepannya akan dilakukan seperti apa lagi agar semua siswa bisa berkontribusi aktif dalam pembelajaran. Jadi butuh inovasi juga iya betul. untuk mengaktifkan sebagian besar dari peserta didik, karena tidak mungkin kita Iya, bisa melakukan dalam waktu singkat betul. eh, Tanpa inovasi Iya. ya. Jadi artinya Bapak ini yang apa yang sudah ada sudah bisa dipertahankan lebih baik lagi, kemudian sambil berinovasi untuk pengembangannya. Iya, peningkatan luar biasa sekali. Kemudian ini sudah akhir percakapan ini. Dari percakapan ini, apa yang kira-kira Bapak bisa sampaikan sebagai kesimpulan atau yang Bapak dapatkan dari percakapan ini? Yang Bapak dapatkan. yang saya dapatkan di sini ya, bagaimana saya harus menjadi guru atau pendidik Iya betul. yang betul-betul menjadi apa ya, bukan sebagai pengajar, betul. tetapi sebagai Teman siswa fasilitator dalam fasilitator. pembelajaran ya. Sehingga dalam pembelajaran tidak monoton, tidak membosankan bagi peserta didik. Jadi yang Bapak dapatkan dari percakapan ini, bagaimana supaya guru mampu menjadi bukan sebatas pengajar saja, tetapi mampu memfasilitasi siswa untuk berproses lebih baik lagi dalam pembelajaran seperti ini. Mungkin ini terakhir sekali, apa yang Bapak lakukan kira-kira yang berbeda dari kesimpulan atau pembelajaran yang Bapak ambil tadi ke depannya? Kira-kira mungkin ada pengembangan seperti apa yang Bapak mungkin di kemudian hari bisa lakukan? Ya, mengenai pengembangan di kemudian hari masih kita pikirkan, karena pengembangan ini kita mau sesuaikan juga dengan materi ya. Iya. Jadi untuk materi selanjutnya mungkin karena ini sifatnya berbeda, akan ada perbedaan dengan materi yang kita lakukan pada saat observasi ya. Pengembangan berikutnya mungkin akan menerapkan beberapa strategi yang lebih bagus lagi agar peserta didiknya juga lebih aktif, peserta didiknya juga mampu mampu belajar dengan baik. Ya, lebih aktif ya. Lebih aktif. Lebih Karena saya fokusnya kepada peserta didik yang lebih aktif ya. Karena kita matematika itu harus ada pengalaman. Ya. Kalau tidak ada pengalaman mungkin sulit tersimpan dalam pemikiran anak. Tujuan kita dalam pembelajaran matematika ya menghilangkan kebiasaan yang lalu yang hanya menerapkan menghafal rumus. Ya. Sehingga kalau menurut saya bagaimana mengaktifkan siswa ini supaya lebih paham konsep-konsep dari
praktiknya ya. Iya, maksudnya. Melalui praktik mereka paham konsepnya, mereka mampu menyelesaikan tanpa harus mengingat rumus-rumus. Ya. Karena menurut saya pengalaman itu akan lebih memberikan pembelajaran yang lebih baik, Ya. lebih mudah diingat. Ya, menurut saya cuma itu Pak. Iya, luar biasa sekali nih Pak. Jadi yang Bapak akan lakukan ke depan yaitu bagaimana Bapak fokus di catatan saya ini pada strategi pembelajaran untuk mengaktifkan siswa paham pada konsep, bukan sekedar pada rumusnya saja. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, masalah pengembangan itu dan tindak lanjutnya, kira-kira kapan kita bisa melakukan tindak lanjut lagi, dan kembali saya akan mengamati proses yang Bapak lakukan. Ya, mungkin Bapak bisa langsung masuk pada hari Selasa nanti ya di kelas 12 Sri. Iya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini, dan terima kasih juga atas kesediaannya untuk diamati kembali. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.